Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Baihaqi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, semester 1 program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan sedikit mencoba membahas tentang hal-hal yang membuat perawi hadis itu dianggap cacat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya. Perlu diketahui, di dalam suatu hadis ada dua pembagian besar yang dilakukan oleh para ulama. Pembagian ini didasarkan oleh sebab-sebab hadis itu dihukumi doif, yaitu ada dua. Yang pertama karena terputusnya sanad, dan yang kedua karena perawinya itu dianggap cacat. Kategori sebab yang pertama, yakni terputusnya sanad, itu memunculkan berbagai pembagian di dalam hadis doif, seperti mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati, dan yang lainnya. Sedangkan kategori yang kedua yakni cacatnya perawi dalam meriwayatkan suatu hadis. Ada beberapa sebab terjadinya hadis dhaif dalam kategori yang kedua ini. Yang pertama itu karena sering berbohong, yang kedua fasik, yang ketiga pelaku bid'ah, dan yang keempat perawi tidak diketahui latar belakangnya. 4 sebab yang telah disebutkan tadi merupakan sebab kecacatan rawi dalam segi andalannya. Sedangkan sebab berikutnya adalah sebab kecacatan rawi dalam segi kedhobitannya, yaitu yang pertama sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan suatu hadis, yang kedua sering lupa, yang ketiga jeleknya hafalan, yang keempat ragu-ragu, dan yang kelima berbeda pendapat dengan orang-orang yang sudah terpercaya dalam meriwayatkan. Namun pada video kali ini saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan membahas poin yang pertama, kecacatan rawi dalam segi adalahnya, yakni sering berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya berbohong atas namaku itu tidaklah sama dengan berbohong atas seseorang selainku. Maka barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah kamu menempati tempat dudukmu di neraka nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdusta atas nama Nabi itu merupakan suatu dosa besar, bahkan cenderung bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Tidak jarang ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu syar'i akan menjatuhkan seseorang tersebut ke dalam berbicara tanpa ilmu, atau dalam kata lain berdusta. Ada suatu kisah tentang perawi hadis yang hadisnya doib gara-gara dia itu berbohong. Pada suatu ketika Imam Bukhari bertemu dengan ulama perawi hadis di suatu kota. Nah, ulama tersebut itu memiliki seekor kuda. Nah, pada satu kesempatan si pemilik kuda tersebut itu membawa ember sambil menggiring kudanya. Nah, dia pun berkata, "Nger, nger, berdiri nger." Nah, kemudian si kuda tersebut itu menurut kepada arahan empunya. Nah, melihat itu si Imam Bukhari pun bertanya-tanya. Dia pun menanyakannya kepada si syekh, si pemilik kuda tersebut. "Ya syekh, ngapunten syekh. Nah, apakah di dalam ember itu ada semacam makanan kuda?" Bertanyalah si Imam Bukhari tersebut. Nah, lantas dijawab oleh si pemilik kuda tersebut, "Oh, di ember ini kosong, tidak ada satupun makanan kuda yang terdapat di ember ini. Aku cuma membodohi si kuda tersebut," jawab si pemilik kudanya. Mendengar ucapannya, Imam Bukhari pun pamit pergi. Beliau tidak mau menerima hadis darinya lagi. Alasannya karena si ulama tersebut telah membohongi kudanya.
Nah, bagi Imam Bukhari suatu kebohongan itu tidaklah layak. Maka dari itu Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis darinya lagi, walaupun hadis itu benar adanya. Dari cerita tersebut, beliau mencontohkan untuk tidak sembarangan mencari guru. Bahkan seseorang yang membohongi kuda pun beliau tidak terima riwayatnya, apalagi yang membohongi orang. Nah, sebab bagaimanapun kecerdasan intelektual itu tidaklah cukup untuk dijadikan sumber pengetahuan. Cukup sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Segala sesuatu hal yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat literasi.